Ada satu cerita yang menarik di mana seorang pengusaha yang gagal terus, udah gonta-ganti bisnis, udah coba ini, coba itu, dari jualan makanan, akhirnya main tambang, setelah bermain tambang akhirnya gagal juga, pindah ke sawit, dari sawit gonta-ganti terus, nggak pernah bisa bertahan di satu bidang. Akhirnya dia datanglah ke seorang motivator. Ya, basically motivator ini dulunya adalah seorang pengusaha. Dia mengatakan bahwa kamu ini harusnya beruntung. Kenapa beruntung? Karena ada dua jenis manusia. Ada orang yang sudah punya ide tapi nggak bisa mulai. Tapi ada juga orang yang kedua, sudah bagus memulai tapi nggak mau menjaga. Kamu ini masuk kategori yang kedua. Mulainya pinter, mulai bikin ini, bikin itu, bikin ono, bikin apa, segala macam, bikin semua. Tapi nggak ada satupun yang kamu jaga. Jadi yang kamu harus kembangkan bukan ide bisnisnya, tetapi membuat diri kamu menjadi orang yang konsisten. Itu yang akan kita bahas hari ini. Teman-teman, 80% dari pekerjaan kita pada dasarnya adalah rutinitas. Atau kita sebutnya proses. Proses yang konsisten akan menghasilkan hasil yang konsisten. Proses yang tidak konsisten akan menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Pada dasarnya memulai apapun gampang. Yang susah adalah menjaga konsistensi. Anda pergi ke fitness center, bayar membershipnya gampang. Tetapi untuk datang konsisten itu susah. Jadi gimana caranya? Nomor satu adalah Anda harus menciptakan ritual yang konsisten setiap pagi. Kalau hari pagi Anda sudah bisa Anda menangkan, sisa harinya Anda bisa konsisten. Jadi menciptakan ritual pagi. Saya ritual paginya bangun, meditasi, baca buku, cek YouTube progres saya gimana, lalu kemudian saya buat plan, to-do list. Yang kedua adalah menciptakan goal 3S. Saya punya ilmu goal 3S ini waktu saya masih kerja. 3S, 3 kali S. S-nya apa? 1 goal sampai sukses. Bikin 1 sampai sukses. Contohnya begini ya. Waktu dulu, bukan dulu lah, ya udah lama sekali ya. Dasarnya sudah lama sekali. Saya punya anak buah banyak. Dan untuk membuat anak buah konsisten mengisi key performance indicator itu susahnya luar biasa. Bikin laporan susahnya luar biasa. Jadi saya bikin goal 3S. 1 goal sampai sukses. Setiap pagi saya fokus ke 1 itu. 1 itu. Sampai itu betul-betul menjadi habit, menjadi sukses. Dan yang menarik adalah karena goal tersebut saya lakukan konsisten, akhirnya membuat anak buah saya tidak ada keraguan untuk konsisten. Karena kebanyakan mereka tidak konsisten karena saya tidak nagih secara konsisten. Kalau saya nagih secara konsisten, mereka mengerjakan secara konsisten. Jadi ingat goal 3S. Ya. Yang ketiga adalah punya filosofi pola pikir. Jadi ternyata konsisten itu membutuhkan sebuah pemikiran mendalam tentang filosofi hidup atau filosofi konsisten. Anda itu menganggap konsisten sebagai sesuatu yang apa? Jadi ada orang bilang filosofinya adalah konsisten itu membosankan. Melakukan hal yang sama terus-menerus adalah membosankan. Boring. Males. That's filosofi. Kalau Anda tidak merubah filosofi itu, tidak akan mungkin konsisten. So let's say Anda merubah, konsisten adalah kunci kemenangan hidup. Begitu Anda rubah filosofinya, wah, situasinya pasti berbeda. Cara kerja Anda pasti berbeda. Gaya Anda berpikir pasti berbeda. Kalau Anda bilang, konsistensi adalah kunci menciptakan kemakmuran. Wah, filosofinya berbeda. Tapi kalau Anda bilang, filosofi konsisten adalah membosankan, Anda nggak akan mau konsisten.
Oke, yang keempat, pekerjaan sehari-hari kita ketika kita menggunakan atau menjadi orang yang konsisten adalah keraguan. Coba bayangkan ya. Bayangkan, pada suatu hari Anda diminta untuk menulis sebuah artikel atau menulis sebuah buku. Pertama kali saya punya goal bikin buku adalah tahun 2006. Tahun 2006 saya punya goal bikin buku. Targetnya 3 bulan selesai. Yang ada 1 tahun meleset. Tapi tahun 2007 saya bilang, kenapa saya harus gagal? Kenapa saya kok nggak mendapatkan apa yang saya mau? Ternyata banyak keraguan. Setiap kali saya menulis, saya ragu apakah tulisan saya layak untuk dipublish. Apakah saya ragu apakah tulisan ini bakal laku atau enggak. Jadi kerjaan kita sebetulnya membuat diri kita konsisten hanya karena ragu. Tugas Anda adalah melawan keraguan. Nah, yang kelima, efek keraguan adalah kemalasan. Karena ragu jadi malas. Ada seorang kepala Navy SEAL atau seorang trainer Navy SEAL mengatakan bahwa kemenangan pertama bukan kemenangan lawan musuh, tapi kemenangan melawan selimut. Atau dalam arti kemenangan kita lawan selimut itu maksudnya apa sih? Kemenangan melawan kemalasan. Kalau kita bisa melawan kemalasan, kita bisa melawan musuh sekuat apapun. Nah, yang keenam, saya dapat satu pembelajaran yang menarik tentang default diary. Default diary adalah sebuah jam spesifik yang tidak boleh diganggu untuk melakukan hal yang ingin Anda konsistenkan. Misalnya, saya jam 6 pagi konsisten baca buku. Ya udah, jam 6 pagi jangan ngapa-ngapain, baca buku aja. Mau 1 menit, mau 2 menit, mau 3 menit, mau 10 menit. Kalau misalnya Anda lagi nggak mood baca, minimal pegang buku. Kalau udah pegang, minimal Anda iseng buka. Kalau sudah buka, minimal Anda iseng baca. Kalaupun Anda nggak baca semua bukunya, Anda minimum baca judul-judul, headline-headline-nya. Tapi Anda sudah melakukan sesuatu yang fix, yaitu apa? Baca buku. Yang ketujuh adalah kita perlu mengingat, kita tidak bisa merubah hari kemarin. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan hari esok jika tidak melakukan sesuatu hari ini. Kita tidak bisa merubah hari kemarin. Kita tidak bisa merubah hari esok. Tapi kita bisa menciptakan hari esok dan berhasil melakukan sesuatu hari ini. Jadi fokus kita jangan lama-lama, jangan jauh-jauh, jangan lama ke belakang, jangan lama ke depan. Hari ini dulu. Ya, istilahnya the power of now. Yang kedelapan, Anda harus menciptakan consistently improve, atau bahasa Jepang itu kaizen, continuous improvement habit. Kalau hari ini saya melakukan kesalahan, besok harus saya perbaiki. Besok lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik dari besok. Nah, nomor 9 adalah melihat kemajuan Anda bukan hari ini, tapi jangka panjang. Kalau Anda hari ini ke gym, Anda angkat 1 kali angkatan, nggak mungkin besok langsung gede. Leadership itu bukan karena Anda melakukan satu hal lalu Anda dianggap jadi leader. Begitu Anda dapat surat pengangkatan, Anda langsung jadi leader. Bukan. Ya, kalau saya tanya, apa yang membuat Anda menjadi seorang leader yang hebat? Nggak bisa karena satu hal. Pasti karena banyak hal kecil yang Anda lakukan yang membuat Anda menjadi leader. Masuk akal nggak? Kalau misalnya Anda melakukan banyak hal kecil jadi leader, lalu kemudian Anda menganggap bahwa hanya melakukan satu hal aja langsung sukses, Anda akan kecewa. Jadi jangan lihat kemajuan itu di jangka pendek, langsung lihatnya jangka panjang. Pokoknya saya konsisten aja lah. Konsisten menjaga tim saya, konsisten
memastikan tim saya menjalankan pekerjaannya, konsisten, datang tepat waktu, konsisten aja. Itu akan membentuk sebuah leadership. Nah, yang ke-10 adalah setia dengan hal-hal kecil. Saya senang kata-kata Mother Teresa. Dia mengatakan, be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Dia bilang, bukan hal besar, tapi justru ketika kesetiaan Anda akan hal-hal kecil Anda jalankan, disitulah kekuatan Anda muncul. Dan yang terakhir, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang pohon bambu. Kalau Anda menanam pohon bambu hari ini, bambu itu tidak akan tumbuh besok, tidak akan tumbuh bulan depan, tidak akan tumbuh 1 tahun ke depan, tidak akan tumbuh 2 tahun ke depan, tidak akan tumbuh 3 tahun ke depan. Bisa jadi tumbuhnya tahun keempat baru kelihatan kecil. Tapi setelah itu, dalam beberapa bulan, menjulang tinggi bermeter-meter. Karena apa? Selama 4 tahun, bisa jadi pohon bambu itu tidak tumbuh ke atas, tapi membentuk akar ke dalam. Bisa jadi hari ini Anda konsisten, Anda nggak melihat kemajuan sama sekali. Tapi jangan berpikir bahwa Anda tidak ada kemajuan. Bisa jadi Anda sedang membentuk akar ke dalam, yang akhirnya membuat Anda menjadi orang yang kuat. Begitu akar terbentuk ke dalam, dan Anda muncul bibitnya, pertumbuhan Anda unlimited, unstoppable.